Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, pertama-tama saya Firza Nabi Akbar ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai insan takwa, di mana ini merupakan tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, takwa kepada Allah adalah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Lalu beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 2004 dan Imam Ibnu Majah nomor 4246. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Kemudian pendefinisiannya, takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan suatu benteng yang dapat menghalangi marahan murka dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Namun, takwa yang sempurna menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah dengan mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Selanjutnya ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dan Rabb mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ciri-ciri tersebut terdapat dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga 136. Yang selanjutnya yaitu keutamaan dan kemuliaan dari bertakwa. Keutamaan takwa, banyak sekali nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan mengenai keutamaan takwa. Di antaranya sebagai berikut. Pertama,
surga diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini terdapat dalam surah Maryam ayat yang ke-63. Kemudian yang kedua, takwa sebagai sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-76. Yang ketiga, dibukakannya keberkahan dari langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Hal ini terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang bertakwa. Dalam surah An-Nahl ayat ke-128. Keutamaan yang selanjutnya dimudahkannya urusan di dunia dan akhirat serta dimudahkannya rizki bagi orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surah At-Talaq ayat ke-4. Takwa adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-197. Dan yang selanjutnya, kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 128. Kemudian dapat tambahan di sini kami kutip suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Kemudian terdapat saya nukilkan pendapat dan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata mengenai takwa, Allah menjadikan kalian berbeda bangsa dan suku, ada yang orang Arab dan ada juga non-Arab, supaya kalian saling kenal mengenal dan mengetahui nasab satu dan lainnya. Namun kemuliaan diukur dari takwa, bukanlah dari nasab. Itulah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang rajin melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Standar kemuliaan di sisi Allah bukan dilihat dari kekerabatan dan kaum, bukan pula dilihat dari sisi nasab yang mulia. Allah pun maha mengetahui dan maha mengenal. Allah benar-benar tahu siapa yang bertakwa secara lahir dan batin atau yang bertakwa secara lahiriah saja, namun tidak secara batin. Allah pun akan membalasnya sesuai realita yang ada. Pendapat ini kami nukilkan dari Taisir Al-Karimir Rahman yang ke halaman 802. Selanjutnya yaitu mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, pada hadis riwayat Muslim nomor 102, hadis tersebut dikenal dengan hadis Jibril dan induknya hadis. Dari hadis tersebut, para ulama mengatakan bahwa Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, yaitu Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Masing-masing tingkatan ini
memiliki rukun. Berikut ini adalah penjelasan secara singkat mengenai ketiga tingkatan tersebut. Tingkatan yang pertama ialah Islam. Dalam hadis Jibril dikatakan bahwa Islam adalah mengakui tiada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, menunaikan puasa Ramadan. Dan yang kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam memiliki 5 rukun. Kemudian selanjutnya, seorang muslim harus bersahadat yang pertama kali dengan lisan dan meyakini syahadat tersebut di dalam hatinya. Dan perlu diperhatikan bahwa makna kalimat syahadat la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Atau kami juga menukil pendapat dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala, makna kalimat la ilaha illallah yang masyhur di kalangan para ulama adalah la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah atau yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Jika seseorang sudah mengucapkan dan meyakini demikian, maka tidak pantas baginya untuk menjadikan para nabi, malaikat, para wali, dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai sesembahan, semisal menjadikan mereka sebagai perantara dalam berdoa. Hal ini tentu saja tidak dapat dijadikan sesuatu yang bisa diikuti. Karena apa saja yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka ketika ia ingin berdoa, langsung meminta pada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian tingkatan yang kedua ialah iman. Iman secara bahasa berarti pembenaran, tasdiq. Ketika Nabi SAW ditanyakan oleh Jibril alaihissalam mengenai iman, beliau SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa iman memiliki 6 rukun. Apabila salah satu rukun ini tidak dipenuhi, maka tidak disebut orang beriman. Namun, dalam rukun iman, di dalamnya ada kadar atau batasan wajib di mana keislaman seseorang tidaklah sah atau bisa dibaca dapat kufur, ya kafir, kecuali dengan memenuhinya. Batasan wajib dalam beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah adalah Rabb alam semesta. Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Allah lah yang berhak ditujukan ibadah dan bukan selainnya. Dan Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna yang tidak boleh seseorang mensifatinya dengan sifat makhluknya. Tidak boleh nama dan sifat tersebut ditolak keseluruhan ataupun sebagiannya setelah datang penjelasan mengenai hal itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tingkatan ihsan. Dalam hadis Jibril, tingkatan Islam yang ketiga ini memiliki satu rukun. Rasulullah SAW menjelaskan mengenai ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah akan melihatmu. Itulah pengertian ihsan dan rukunnya. Dalam pengertian ihsan ini, terdapat 2 tingkatan. Tingkatan pertama disebut tingkatan musyahadah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan melihat zat Allah,
namun melihat sifat-sifatnya. Apabila seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan semua tanda kekuasaan Allah pada sifat-sifatnya. Dan inilah tingkatan tertinggi dalam derajat ihsan. Tingkatan kedua disebut dengan tingkatan muraqabah, yaitu apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin Allah melihatnya. Dan tingkatan inilah yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Apabila seseorang mengerjakan sholat, dia merasa Allah memperhatikan apa yang dia lakukan. Lalu dia memperbagus sholatnya. Selanjutnya nilai pengajaran yang penting yaitu sesuatu yang perlu diperhatikan mengenai definisi Islam, iman, dan ihsan. Jika Islam itu disebutkan secara bersendirian, yang dimaksud adalah seluruh ajaran agama ini, baik keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Contoh ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Quran Surah Ali Imran ayat ke-19. Namun jika Islam disebutkan bergandengan dengan keimanan atau i'tiqad, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril ini, maka yang dimaksudkan dengan Islam ini adalah amal lahiriah. Sebagaimana hal ini terdapat pada firman Allah yang artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam, yaitu tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Penjelasan ini kami kutip dari Syahrul Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, Syahrul Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga, Ma'rijul Qalbu, Al-Hafiz Al-Hakami. Selanjutnya, ini adalah referensi yang beberapa referensi yang kami pakai, yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Silahkan diberikan kritik dan saran karena kami sesungguhnya masih belajar dan masih perlu banyak bimbingan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu kepada kita. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.